Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjawab polemik mengenai hasil tes 75 pegawainya yang santer dikabarkan terancam dipecat karena tidak memenuhi syarat lulus tes wawasan kebangsaan sebagai aparatur sipil negara. Dalam beberapa hari belakangan beredar puluhan nama pegawai KPK yang dikabarkan tak lulus tes TWK, terdiri dari Kasatgas, Satgas yang menangani kasus mega korupsi dan korupsi politik, serta pimpinan yang bisa memengaruhi kebijakan pemberantasan korupsi. Di antaranya penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Dalam konferensi pers Rabu petang, Ketua KPK Firly Bahuri membantah kabar pimpinan dan lembaganya akan memecat pegawainya yang tidak lulus asesmen sebagai ASN. Terkait polemik yang timbul, Firly justru mempertanyakan mengapa beredar daftar nama pegawai yang tidak lolos tes peralihan menjadi ASN. Dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Sekarang tentu untuk 75 nama, kami akan sampaikan nanti melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar, silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk peralihan menjadi ASN, sebanyak 1.274 orang dinyatakan memenuhi syarat, 75 orang tidak memenuhi syarat, dan 2 orang tidak hadir dalam tes wawancara. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. 75 pegawai KPK telah diumumkan tidak memenuhi syarat pengalihan menjadi ASN. KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional untuk menindaklanjuti nasib ke-75 pegawainya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. C. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian PAN-RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS. Dalam pernyataan yang kami kutip dari Harian Kompas, Menpan RB Cahyokumolo menyatakan kementeriannya tidak terlibat dalam proses seleksi pegawai KPK. Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah internal KPK. Hasil diserahkan kepada pimpinan KPK, kok dikembalikan ke Kemenpan dan RB. Dasar hukumnya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK, kata Cahyokumolo. Polemik tes peralihan pegawai KPK menjadi ASN muncul sejak beredar sejumlah materi tes wawasan kebangsaan beberapa waktu lalu. Belakangan, polemik makin gaduh setelah beredar nama 75 pegawai KPK yang disebut tidak lulus tes untuk menjadi ASN. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari menilai KPK seharusnya tahu terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memerintahkan tidak boleh ada kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam peralihan menjadi ASN. Amar putusan itu tidak berdiri sendiri, ada pertimbangan yang menjelaskan amar tersebut. Oleh karena itu, pimpinan KPK terikat pada putusan MK yang bersifat erga omnes untuk semua. Putusan sudah dibacakan sehingga harus ditaati, tidak boleh melempar bola ke Kemenpan dan RB serta BKN. Demikian pernyataan Ferry Amsari seperti yang kami kutip dari Harian Kompas. Nasib 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai ASN perlu diputuskan dengan bijak.
Dari daftar nama yang beredar, terdapat nama-nama yang telah terbukti mengabdi negara untuk memberantas korupsi. Mereka yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sangat mungkin ditingkatkan wawasan kebangsaannya melalui pembinaan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, beredar sudah nama 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi ASN di pegawai KPK. Dari daftar nama-nama yang beredar, diketahui adalah punggawa-punggawa KPK selama ini yang telah mengabdi untuk memberantas kasus-kasus mega korupsi. Dan bagaimana kemudian nasib mereka? Apakah memang akan diberhentikan? Atau perlu diberi kesempatan untuk menerima pembinaan kebangsaan? Bergabung untuk membahas ini secara daring ada Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Pak M. Yasin, anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, biasanya saya akrab memanggil Tobas, dan juga ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Bung Adnan Topan Husodo. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasin, tanya dulu ke Bapak, karena Bapak mantan orang KPK pasti tahu juga nih, mungkin Bung Topan, Bung Tobas juga tahu begitu. Memang akan dipecat atau bagaimana tadinya? Walaupun kemudian beredar sampai ke pagi hari ini beberapa informasi, belum tentu halnya akan semacam itu tampaknya dari internal KPK. Pak Yasin? Ya. Jadi idealnya memang harus mengambil kebijakan yang tidak berujung kepada pemecatan. Mudah-mudahan. Ya, kalau boleh disebutkan itu poinnya adalah pembinaan, karena yang namanya tes wawasan kebangsaan itu bukan suatu instrumen yang bisa katakanlah menentukan bahwa orang ini adalah misalnya tidak berintegritas atau mungkin punya jiwa radikalisme atau tidak mengetahui Pancasila, itu belum tentu. Karena tes wawasan kebangsaan itu adalah itu secara elektronik dan isinya multiple choice, range-nya itu dari 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya itu mereka tahu disaring bersama bahwa jangan memilih yang terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, moderate saja, itu lulus semua itu. Ya. Apakah yang seperti itu bisa dikatakan bahwa ini instrumen yang sempurna untuk menentukan itu? Melihat bahwa jajaran pegawai yang 75 itu, ini Bung Bayu ya. Ya. Ini orang-orang yang memang melalui seleksi yang sudah teruji dan orang-orang yang berintegritas, mempunyai background yang baik. Saya kira itu di antara mereka itu juga ada yang tes ke pimpinan KPK ya, itu 2 kali. Misalnya Sujanarko dengan Giri Suprationo itu sudah 2 kali. Jadi nama-namanya nih yang muncul memang kemudian nama-nama pimpinan-pimpinan di dalam sebagai disebutlah ada divisi-divisi, nah mereka memimpin satgas-satgas tertentu begitu. Ya. Pak Yasin, biar dapat gambaran kita gitu, juga pemirsa Sapa Indonesia, benar katanya soal-soalnya itu tidak terlalu mengarah ke soal-soal misalnya anti korupsi atau sesuatu yang berkaitan dengan independensi sebagai pegawai KPK, tapi lebih banyak ada soal agama, soal etnis, begitu soalnya. Bisa kasih contoh Pak bocoran-bocorannya? Ya, memang seperti itu. Tidak ada yang misalnya menyangkut tugas dan fungsi KPK terus sebagai penegak hukum. Tes sama. Jadi seluruh ASN itu menghadapi tes yang sama. Itu jawabannya seperti yang saya katakan tadi, multiple choice. Dan kalau menurut saya ya, bisa direkayasa kok itu. Artinya direkayasa itu diinformasikan kerjasama ASN atau calon ASN yang akan tes itu. Menjawab begini ya, jangan terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Yang di tengah-tengah saja moderate, itu insya Allah lulus. Itu faktanya memang lulus seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu tes seperti itu, wawasan kebangsaan, yang tidak menyangkut juga secara spesifik, yaitu
tugas dan fungsi dari ASN atau calon ASN di suatu lembaga itu. Ya. Dan hukum sifatnya mengarah pada, iya memang ada yang radikalisme itu, ada yang nyangkut ke arah agama memang. Okay. Kan suatu instrumen yang apalagi untuk menentukan bahwa ini bedat atau lanjut. Ini saya kira tidak sempurna sekali. Kalau mau didampingi pembinaan atau klarifikasi dari hasil tes itu, poin-poin mana yang menunjukkan bahwa orang ini adalah radikal, bahwa orang ini tidak berintegritas, bahwa orang ini tidak tahu Pancasila. Ya harus kalau 75 orang itu diulangi untuk dilanjutkan dengan wawancara, ini menyangkut status mereka ya. Ya. Menyangkut status mereka itu luar biasa kalau langsung begini aja terus langsung dipecat itu. Ya. Dan sana. Nah ini poin satu. Yang kedua, justru ASN nanti kalau orang itu sudah menjadi ASN, betul itu ada keterkaitannya dengan Menpan dan pihak-pihak instansi lain dalam menentukan karir. Bahkan untuk jabatan eselon 1 itu harus pimpinan akhirnya itu adalah jajaran presiden dan menterinya. Sangat tidak independen. Kalau dulu kan murni di internal mereka bahwa ini orang yang baik melalui tahapan-tahapan mengundang itu pihak yang ahli dalam bidang rekrutmen. Tes terakhirnya adalah pimpinan KPK, baik itu eselon 2 maupun eselon 1-nya, yaitu deputi, sekjen, kemudian di bawahnya ada direktur, kepala biro itu. Ya. Nah, itu yang ngetes itu pimpinan KPK, tidak ada keterlibatan instansi lain. Kalau ASN nanti untuk karir partnya pasti itu adalah Menpan dan instansi-instansi lain termasuk tadi. Akan lebih panjang dan akan tergantung dari lembaga-lembaga lain di luar KPK sendiri. Tergantung lembaga-lembaga lain, betul sekali. Oke, ya. Bung Tobas, soal-soal ini dan juga soal apa yang akan dilakukan sekarang kan menjadi belum jelas begitu. Jadi semacam mohon maaf kami tidak bisa langsung konfirmasi pagi hari ini untuk obrolan ini. Mungkin nanti ada perkembangan preskon lagi dari KPK. Tampaknya jadi seperti dilempar ke Kementerian Pan-RB atau juga BKN begitu. Sementara KPK seperti bingung nih mau diapakan begitu. Waktu itu memang belum ada kejelasan kalau tidak lolos tes ini itu nanti ada pembinaan lain atau semacam apa gitu. Walaupun beberapa komentar dari anggota DPR mengatakan seharusnya pembinaan. Bung Tobas, ini memang belum jelas pada waktu itu kah? Karena ini sebenarnya sudah dibahas di KPK dan salah satunya ada pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, ini kan sebetulnya sudah dibahas. Silakan, Bung Tobas. Ya, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini kan memang perintah undang-undang. Dan kemudian ketika secara materi diuji di Mahkamah Konstitusi pun juga sudah menyatakan hal tersebut adalah konstitusional, dengan catatan bahwa jangan sampai merugikan pegawai KPK tersebut. Nah, artinya ini kan sebenarnya biasa saja. Cuman memang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi ramai adalah apakah perlu sebuah tes seperti tes wawasan kebangsaan ini. Nah, ini yang mesti dikritisi saja. Tapi terlepas dari itu, hasilnya menurut saya tetap menjadi bagian dari koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pan-ARB, ya karena ini berkaitan dengan alih status ASN. Ya, terkait dengan hasilnya ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat, itu bisa dilihat pada aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Misalnya apakah harus dipecat dan sebagainya, itu kan ada aturannya, ada PP nomor 17 tahun 2020 misalnya, harus ada alasan-alasan tertentu ketika kita mau memecat seorang ASN kalau sudah menjadi ASN. Apakah ini ketika alih fungsi, alih status, apakah menjadi tidak mau dianggap memenuhi syarat, itu yang menurut saya masih belum jelas ya, yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pan dan ARB. Dan dari penjelasan KPK kemarin, saya juga sudah melihat bahwa akan ada koordinasi terkait dengan hal tersebut. Oke, saya ke Bung Topan kalau gitu. Bung Topan, mungkin kita sendiri nih, termasuk media melihat bahwa ini arahnya mungkin ke pemecatan, sementara belum seperti itu. Toh semuanya masih bisa dibahas dan banyak yang menyampaikan bahwa ini harusnya bisa menjadi solusi misalnya dengan penguatan wawasan kebangsaan. Mereka kan sudah terbukti sebagai pegawai-pegawai KPK yang mumpuni.
penyelidik dan penyidik yang memegang kasus-kasus besar, mega korupsi. Mereka yang tangani begitu. Di antara 75 nama ini ada beberapa di antaranya begitu. Nah, agak sulit kan kemudian kita bilang, yang ini yang agak sulit nih, apakah ini arahnya pelemahan KPK begitu? Sejak awal bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN, kita khawatir ini menjadi semacam tempat, menjadi semacam alat untuk menyaring pegawai-pegawai KPK yang kritis lah, yang apa, untuk kemudian tidak lagi menjadi pegawai KPK. Arahnya di sini, dan ini bisa kita jaga nggak untuk tidak seperti itu? Kalau ya seperti itu, bagaimana kita menghindari judgement sebelum ini, sambil ini berjalan kita nggak mau juga menjudge ini memang arahnya seperti itu dari KPK. Bung Topan. Ya. Pertama Mas Bayu, kalau kita nggak ramaikan mungkin sebenarnya sudah ada pemecatan diam-diam ya yang dilakukan oleh KPK. Itu satu hal ya yang perlu kita catat. Ya. Dan yang kedua saya kira arah ya yang kita bisa lihat dari proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan ujung pangkal dari seluruh kebijakan yang secara politis memang ingin melemahkan KPK. Ingin mengkerdilkan KPK, ingin mendomestifikasi KPK sebagai badan anti korupsi yang independen. Kita tahu selama ini syarat menjadi badan anti korupsi yang independen itu ada dua. Kelembaganya independen, pegawainya independen. Nah inilah yang saya kira sebenarnya pemerintah, DPR dalam hal ini telah melanggar ya ketentuan yang ada di dalam UNCIC misalnya. Sebagai sesuatu yang konvensi itu sendiri sudah kita ratifikasi sejak tahun 2006. Nah, dengan situasi hari ini, termasuk juga dengan berbagai macam clue yang bisa kita identifikasi, misalnya dari sisi soal, kok soal itu aneh gitu ya. Misalnya dari pengakuan teman-teman yang ikut tes itu, ditanya soal apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ada listnya itu ya, ada revisi Undang-Undang KPK dan lain-lain. Bagi yang jujur akan mengatakan itu adalah kebijakan yang merugikan masyarakat. Tapi kan kemudian mungkin karena kejujurannya dicoret gitu ya, dianggap salah gitu. Nah, soal-soal yang muncul juga bahkan berbau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan gitu. Misalnya apakah ketika sholat pakai kunut atau tidak gitu. Itu kan sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan isu wawasan. Oh, ada soal-soal semacam itu ya? Itu setidaknya yang makanya kemudian dibilang kok pertanyaannya janggal dan lain-lain, itulah betul, yang mengemuka. Ya Mas Bayu, jadi kalau misalnya KPK strict ya dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sebenarnya soal yang sudah ada di Kemenpan RB itu bisa digunakan. Tapi kan kalau kita lihat dari pengakuan Pak Cahyo sendiri, Kemenpan RB sebenarnya sejak awal tidak dilibatkan dalam perumusan soal itu gitu ya. Nah, yang beberapa hal yang lain yang juga kita lihat sebagai satu masalah misalnya adalah bahwa konteks dari pengalihan status ini berbeda dengan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi saya kira ini dua treatment yang berbeda. Bahwa misalnya TWK ini dianggap sebagai bagian dari tahap untuk melihat apakah calon pegawai negeri sipil itu memenuhi syarat sebagai PNS, itu klasternya ada di proses rekrutmen sebagai CPNS. Kalau pegawai KPK yang sekarang ini nggak perlu lagi menurut Anda pegawai yang sudah lama bekerja di KPK sudah menunjukkan nasionalisme mereka dengan cara menjaga uang kita ini, uang APBN, APBD dari pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh para koruptor gitu. Dan kemudian mereka disudutkan dan dianggap sebagai orang atau kelompok yang tidak punya wawasan kebangsaan. Ini apalagi sebenarnya yang sedang kita hadapi hari ini, kecuali kalau kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah salah satu cara terakhir untuk membuat KPK memang benar-benar habis gitu ya. Karena mereka-mereka yang 75 orang ini adalah memang nyawa ya yang kita bisa lihat. Nyawa
dari KPK yang masih hidup hari ini. Dan itulah yang sebenarnya ingin dihapuskan. Saya kira ini adalah catatan buruk ya dari proses kebijakan politik yang sejak 2019, 2018 itu dibahas dan akhirnya kita sampai kepada titik ini. Yang saya khawatirkan kemudian pada tahun 2021 nanti, 2022 nanti, indeks persepsi korupsi kita akan merosot lagi, Mas Bayu. Oke. Dan ini menampar wajah pemerintah, ini menampar wajah kita semua, karena selama ini KPK adalah lembaga yang punya reputasi besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia, bahkan di tingkat global. Oke, ya, saya berharap Anda salah, Bung Topan, bahwa ini memang betul-betul mengarah kepada pelemahan KPK, atau paling tidak obrolan kita pagi hari ini bisa mengingatkan banyak pihak, termasuk Bung Tobas dan kawan-kawan di DPR untuk menjaga lembaga anti rasuah KPK kita bisa tetap menjadi yang terbaik. Entah, saya nggak peduli di dunia lah, tapi di Indonesia seharusnya ini masih menjadi perang bersama kita. Kita akan lanjutkan bagaimana upaya-upaya kalau arahnya seperti itu bisa kita jaga agar tidak terjadi seperti itu. Tetap bersama kami, usai jeda.